Semoga kita selalu diberi kenikmatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian untuk mengisi absensi online terlebih dahulu di e-learning ya. Karena absensi online tersebut memiliki poin yang besar jika kalian mengisinya dan juga tepat waktu. Oke, nah sebelumnya Ibu ingin bertanya nih ke kalian. Kalian masih ingat tidak minggu lalu kita belajar mengenai apa sih? Iya pintar, minggu lalu kita belajar mengenai pesawat sederhana. Nah, masih ada yang ingat nggak nih? Minggu lalu itu jenis dari pesawat sederhana ini ada apa aja ya? Iya, jenis dari pesawat sederhana itu diantaranya ada pengungkit, ada bidang miring, ada roda berporos, dan juga ada katrol. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Lebih tepatnya pada subbab, struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan juga bunga. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi akar, lalu mendeskripsikan struktur dan fungsi batang, mengidentifikasi struktur dan fungsi daun, mengidentifikasi struktur dan fungsi bunga, lalu mendeskripsikan struktur dan fungsi buah dan biji. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian nih, kalian pernah tidak makan sup? Nah, di dalam sup itu ada apa aja ya? Kira-kira menurut kalian, di dalam sup itu ada struktur tumbuhan apa saja ya? Iya pintar, di dalam sup itu diantaranya ada wortel, ada kentang, ada daun bawang, dan ada lain sebagainya. Nah, sekarang coba lihat. Di sini Ibu bawa apa ya? Nah, di sini Ibu bawa tanaman nih. Coba menurut kalian struktur dari tanaman ini ada apa saja ya? Tuh, di sini ada akar, ada batang, ada daun, dan selain itu juga ada bunga, dan ada buah dan biji. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kali ini ya. Oke, nah yang pertama yaitu tumbuhan tingkat tinggi memiliki atau terdiri dari dua macam organ, yaitu ada organ vegetatif dan ada organ generatif. Nah, organ vegetatif ini yaitu organ yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Nah, organ vegetatif ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, untuk organ generatifnya sendiri adalah organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara seksual atau generatif pada tumbuhan. Nah, organ generatif ini tersusun atas bunga dan buah juga biji. Oke, langsung saja. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu ada struktur dan fungsi akar. Nah, akar sebagai tumbuhan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tumbuh di bawah permukaan tanah. Lalu yang kedua yaitu tidak memiliki buku-buku atau nodus. Lalu yang ketiga, tumbuh menuju pusat bumi atau menuju udara. Yang keempat, berwarna kekuningan. Lalu memiliki bentuk meruncing. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri dari akar tanaman. Lalu selanjutnya, akar ini memiliki dua macam, yaitu ada akar serabut dan juga ada akar tunggang. Nah, untuk
serabut ini biasanya memiliki ciri-ciri bentuknya itu memiliki rumbai-rumbai dan perakarannya ini halus lalu menyebar di dalam tanah. Nah, contoh dari akar serabut ini yaitu ada pada akar bawang merah, lalu juga pada tanaman kelapa sawit dan juga pada bunga lili. Lalu untuk akar tunggang, akar ini memiliki ciri yang besar, lalu akar tunggal ini merupakan kelanjutan dari batang. Nah, akar juga dapat mengalami modifikasi atau perubahan karena pengaruh dari lingkungan. Nah, jadi akar tanaman yang sudah bermodifikasi ini tidak hanya memiliki fungsi untuk penyerapan saja, tetapi juga dapat berfungsi sebagai cadangan makanan, alat pernafasan, lalu bisa juga sebagai alat pembelit, lalu juga sebagai akar penghisap. Nah, di sini ada contoh gambar dari akar serabut dan dari akar tunggang. Nah, nih akar serabut. Nah, akar serabut ini bisa dilihat lebih berumbai-rumbai dan juga lebih banyak halus. Lalu untuk akar tunggang yaitu lebih besar dari akar serabut. Oke, di sini juga ada contoh dari akar penyimpan cadangan makanan yaitu pada singkong dan ada akar napas pada tumbuhan bakau. Tuh contohnya. Oke, selanjutnya akar sebagai struktur tumbuhan ini memiliki fungsi diantaranya yaitu yang pertama sebagai penyokong dan memperkuat serta memperkokoh berdirinya tumbuhan. Lalu organ yang menyerap udara dan zat hara dari dalam tanah untuk mendukung keberlangsungan hidup dari suatu tumbuhan. Lalu juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, seperti tadi ada contohnya ya, ada singkong, selain singkong juga ada wortel, ada ubi dan lain sebagainya. Oke, lalu akar juga pada beberapa tumbuhan, akar ini berfungsi sebagai alat respirasi, contohnya pada tanaman bakau yang tadi gambarnya sudah Ibu perlihatkan. Yang terakhir yaitu akar ini memiliki fungsi sebagai perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tumbuhan sukun. Oke, selanjutnya sini kita bahas mengenai struktur dan fungsi dari batang. Nah, batang ini merupakan organ tanaman yang berdiri tegak di atas tanah. Organ batang ini mendukung cabang, daun, dan juga bunga. Nah, umumnya bunga ini memiliki bentuk yang bulat atau silinder. Lalu memiliki ruas atau internodus yang dikelilingi oleh nodus atau buku-buku. Nah, nodus ini merupakan tempat melekatnya daun dan tunas. Oke, nah batang tumbuh menuju cahaya matahari sehingga berlawanan dengan akar. Nah, batang ini tumbuhnya berlawanan dengan arah akar. Lalu udara dari tanah akan masuk ke tanaman melalui akar, kemudian diangkut oleh sel-sel akar menuju batang sehingga udara tersebut dapat masuk menyebar ke daun dan ke bagian tubuh tumbuhan yang lain, sehingga menyebabkan tubuh tumbuhan yang lain itu atau struktur tumbuhan yang lain itu akan terlihat segar. Oke, di sini ada gambar dari tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang, monokotil dan dikotil. Di sini ada gambar dari batang bambu dan ada gambar dari batang pohon srikaya. Selanjutnya
Nah, batang sendiri yaitu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada batang berkayu, ada batang rumput, lalu juga yang terakhir ada batang herba atau batang basah. Nah, batang berkayu ini merupakan batang yang keras dan memiliki kambium. Lalu yang kedua yaitu batang rumput. Nah, batang rumput ini tidak berkambium, lalu juga berluas-luas dan berongga. Misalnya yaitu pada tumbuhan jagung, padi, dan rumput-rumputan. Lalu macam batang yang ketiga yaitu ada batang herba atau batang basah. Nah, batang herba ini merupakan batang yang mudah dipotong, tidak keras dan juga teksturnya berair. Nah, contohnya yaitu pada pohon pisang, bayam, pacar air, kangkung, dan juga pada daun bawang. Oke, di sini ada contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Di sini ada tebu. Nah, di sini tebu memiliki bentuk silinder di batangnya, lalu memiliki buku-buku atau nodus, lalu juga terdapat ruas. Nah, di sini juga ada contoh dari kentang. Nah, kentang di sini memiliki sel penyimpan cadangan makanan berupa amilum. Nah, di sini ada butiran amilumnya. Lalu yang ketiga yaitu di sini ada gambar dari rimpang kunyit. Nah, di sini juga rimpang kunyit memiliki tunas, juga ada buku-bukunya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi daun. Nah, secara morfologi daun ini memiliki terdiri dari tangkai, pelepah, dan helaian daun. Nah, daun juga merupakan tempat fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis ini dibutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Lalu sinar matahari ini akan ditangkap oleh klorofil di dalam daun. Nah, dalam proses fotosintesis ini akan menghasilkan energi berupa ATP dan juga zat glukosa. Nah, di sini ada reaksi yang terjadi pada fotosintesis. Nah, dituliskannya seperti ini, yaitu ada 6CO2 atau karbon dioksida, lalu dengan 6H2O air. Di sini ada cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil akan menghasilkan C6H12O6 yaitu gula atau glukosa dengan 6O2 yaitu oksigen. Nah, fotosintesis ini kan terjadi di dalam daun, lebih tepatnya yaitu pada kloroplas daun. Oke, selanjutnya, nah di sini ada gambar perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Nah, di sini contohnya yaitu ada daun pepaya dan juga daun jagung. Nah, untuk daun pepaya sendiri memiliki peruratan daunnya itu menjala, sedangkan daun jagung peruratannya yaitu sejajar. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada struktur dan fungsi bunga. Nah, bunga ini pada tumbuhan berbiji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif karena terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina berupa putik dan benang sari. Lalu bagian-bagian bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada bagian perhiasan bunga dan ada alat reproduksi. Nah, untuk bagian dari perhiasan bunga ini ada tersusun atas tangkai, kelopak, dan juga mahkota bunga. Sedangkan untuk alat reproduksinya terdiri dari benang sari dan juga putik. Oke. Untuk bunga yang memiliki kedua bagian tersebut yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi termasuk ke dalam bagian bunga yang lengkap. Lalu
tumbuhan monokotil. Untuk tumbuhan monokotil ini biasanya memiliki ciri bagian-bagian bunga yaitu berkelipatan 3, sedangkan untuk tumbuhan dikotil biasanya memiliki bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Lalu di sini ada gambar dari struktur bunga. Nah, sini bisa terlihat ada tangkai, ada kelopak bunga, ada bakal buah, lalu di sini ada mahkota, tangkai putih, kepala putih, benang sari, dan ada kandung lembaga atau bakal biji. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, buah dan biji ini berkembang dari bakal buah atau ovarium. Nah, ovarium tersebut menempel pada batang putih. Nah, di dalam bakal buah tersebut terdapat satu atau lebih dari bakal biji yang disebut dengan ovul. Lalu bakal buah ini akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, di sini ada gambar dari buah mangga. Nah, buah mangga ini memiliki struktur biji dan daging buah. Selain itu juga memiliki kulit buah. Lalu di sini ada struktur putik. Nah, di sini ada kepala putik atau stigma, lalu ada tangkai putik atau stilus, lalu di sini ada bagian bakal biji atau tadi yang disebut dengan ovul. Lalu di sini juga ada bagian bakal buah atau ovarium. Oke. Setelah mengamati materi dan video ini, anak-anak dapat mencatat materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang Ibu coba mau minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Iya, pinter. Kesimpulannya yaitu dari pembelajaran hari ini, nah, tanaman tingkat tinggi ini memiliki organ vegetatif dan pada organ generatif. Nah, untuk organ vegetatifnya sendiri yaitu terdiri dari akar, batang, dan daun. Untuk organ generatifnya yaitu ada bunga, buah, dan biji. Nah, untuk struktur dari tumbuhan tadi memiliki fungsinya masing-masing dan struktur masing-masing. Lalu sekarang kalian coba kerjakan soal yang sudah ada di e-learning ya. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.